Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bab 4 ya, masih dalam kesebangunan dan kekongruenan untuk matematika SMP kelas 9. Nah, di dalamnya ada tentang kesebangunan dua segitiga. Kan ada yang namanya sebangun, ada yang namanya kongruen ya. Kita akan membahas mengenai kesebangunan dua segitiga. Nah, sebelum kita membahas materinya, setelah kalian menonton video ini diharapkan nanti kalian dapat memenuhi ini ya. Ada 3 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama, menjelaskan syarat atau sifat dua segitiga yang sebangun. Kemudian yang kedua, menguji dan membuktikannya. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui ya, dari dua bangun segitiga ya yang sebangun itu. Nah, kita langsung saja. Bagaimana sih dua bangun itu dikatakan sebangun? Kalau memenuhi syarat seperti apa gitu ya. Jadi syarat sebangun itu yang pertama dari segi sudut, dia sudutnya harus bersesuaian sama besar ya. Jadi harus sama besar, nggak boleh berbeda. Kemudian yang kedua dari segi sisi. Dari segi sisi, perbandingan sisinya atau sisi-sisi yang bersesuaian itu perbandingannya harus senilai, bukan sama besar. Maksudnya bukan panjangnya sama, tetapi perbandingannya harus senilai gitu. Itu syarat dua bangun dikatakan sebangun ya. Yang pertama dari segi sudut dan yang kedua dari segi sisi. Nah, kemudian kita coba perhatikan di sini ada dua gambar ya, dua gambar segitiga. Yang gambar pertama adalah gambar segitiga A, B, dan C. Kemudian gambar kedua adalah A aksen, B aksen, dan C aksen ya, segitiganya. Nah, buktikan apakah keduanya itu sebangun. Tadi kan syaratnya harus dari segi sudut dan dari segi sisi ya. Kita dari segi sudut dulu. Sudut yang bersesuaian. Ini dari tandanya saja sudah kelihatan ya. Sudut A itu dikatakan cuma garis satu ya. Sudut A aksen juga sama. Berarti sesuai, bersesuaian ya antara sudut A dan sudut A aksen. Kemudian yang B, sudut B. Sudut B dia ada dua garisnya ya, garis merah ini. Kemudian B aksen juga sama, dia ada dua garis merah. Kemudian sudut C. Sudut C ada titik merah di sini. C aksen juga sama, titik merah, berarti dia dikatakan bersesuaian ya. Bisa senilai gitu ya antara sudut C dan sudut C aksen. Nah, berarti ini terpenuhi nih syarat untuk yang pertama. Yang kedua dari segi sisi. Sisi yang bersesuaian. Nah, kita lihat AB, panjang AB, sisi AB itu akan berbanding dengan A aksen, B aksen, ya kan? Kan dari segi sudut kan ini sama ya, satu garis dengan dua garis gitu ya sudutnya. Berarti ini juga sama, A aksen, B aksen. Berarti AB, panjang AB harus berbanding dengan A aksen, B aksen. Kita tuliskan 6/6A ya. Nah, ini kan 6 punya AB, A aksen, B aksen 6A. Ini kalau disederhanakan, 6-nya kita bagi ya, jadi 1/A. Coba kita sisi yang lainnya. Sisi yang lainnya itu BC. BC 4 ya. Pasti dia berbanding dengan B aksen, C aksen. Karena dilihat dari sudut ini. Titik ya, titik dengan garis 2 ini. Berarti BC harus berbanding dengan B aksen, C aksen. 4/4A kalau disederhanakan jadi 1/A. Selanjutnya sisi yang lainnya, CA, panjang CA harus berbanding dengan C aksen, A aksen. Atau kita bisa tuliskan 5/5A ya. Nah, jadi ini kalau disederhanakan adalah 1/A. Nah, coba kalian lihat antara sisi yang satu dengan sisi yang lainnya, ternyata kalau disederhanakan itu perbandingannya senilai atau sama ya, yaitu 1/A.
yang lain juga sama 1/A. Nah, berarti ini dikatakan bahwa sisi yang bersesuaian perbandingannya itu senilai. Berarti karena tadi syarat pertama sudah terpenuhi, syarat kedua juga sudah terpenuhi, berarti kesimpulannya kedua bangun ini adalah sebangun ya. Meskipun panjangnya tidak sama, tetapi perbandingan dan sudutnya sama ya, senilai maksudnya. Nah, kita karena tadi pembuktiannya sudah benar memenuhi syarat keduanya, maka dikatakan bahwa segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ya. Nah, ini untuk simbol sebangun. Simbol sebangun itu seperti ini ya, seperti tahingga ya, seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Untuk contoh 1, bagaimana cara mencari panjang sisi yang belum diketahui ya, dari dua segitiga yang sebangun. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah segitiga tapi disekat tengahnya ya, segitiga ADE, kemudian diberi garis BC. Nah, pertanyaannya tentukan panjang sisi DE. DE kan belum diketahui ya. Kemudian besar sudut ACB dan ADE. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, coba perhatikan dari satu gambar tadi bisa kita pecah menjadi 2 gambar ya, yaitu segitiga yang atas dan segitiga yang keseluruhan ini. Nah, seperti ini. Jadi ada 2 segitiga, yang tadinya segitiga ADE kemudian dipecah menjadi segitiga kecil ya, ABC, dan segitiga ADE yang besar ini, dimana BC-nya 5 cm sudah jelas ya, AC-nya 4, kemudian sudut ABC itu 70 derajat, dan ini AE 12 dari mana? 12 ya dari 4 tambah 8 ini ya, tinggal dijumlahkan saja, jadi keseluruhan si AE adalah 12. Kemudian sudut AED-nya 45 derajat di sini. Kita mau cari panjang DE terlebih dahulu. Nah, DE kan harus bersesuaian ya. DE yang panjang ini, DE per BC ya, itu sama dengan AC per AE per AC ya. Tadi DE-nya kan jadi yang besar dulu, segitiga yang besar per segitiga yang kecil. Jadi DE per BC sama dengan AE per AC. Nah, DE-nya yang kita mau cari, BC-nya 5 sudah jelas ya, AE-nya 12, AC-nya 4. Tinggal kali silang. DE kali 4, 12 kali 5. Jadinya 4DE sama dengan 12 kali 5. Nanti 4 ini kita bagi ya, 12 kali 5 hasilnya berapa dibagi dengan 4, hasilnya adalah 15 itu. Jadi panjang DE adalah 15 cm itu. Jadi harus bersesuaian ya sisinya. Selanjutnya besar sudut ACB dan ADE. ACB ini ya, kalau bisa kalian lihat dari satu gambar itu lebih bagus ya. Sudut ACB itu bersesuaian dengan sudut AED ya. Ini kan bersesuaian ya, ini besarnya sama. Berarti kalau AED 45 derajat, berarti ACB juga sama 45 derajat ya. Berarti jawabannya sudut ACB adalah 45 derajat. Kemudian satu lagi sudut ADE. Ini kan yang diketahui sudut ABC 70 derajat. Karena ABC bersesuaian dengan ADE, bersesuaian itu searah ya, sama ya, ininya sama gitu. Berarti ADE pun adalah besarnya 70 derajat. Seperti itu. Berarti sudah terjawab semua ya.
Nah, untuk selanjutnya, untuk contoh 2, masih sama ya. Menghitung panjang sisi yang belum diketahui, tapi kita beda bentuknya. Dia bukan berupa segitiga ya. Nah, seperti ini. Ini ada gambar seperti ini. Hitunglah panjang sisi MN. MN yang tengah ini ya. Nah, ini SR, MN dengan PQ itu sejajar. Mereka sejajar ya. Apa itu sejajar? Yaitu jaraknya pasti dia sama ya, terus ke ujung dan tidak akan bertemu. Itu sejajar. Kemudian bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, untuk penyelesaiannya di sini kan sisi yang diketahui hanya SM 5 cm, MP 3 cm, PQ 20 cm, dan SR 12 cm. Bagaimana cara mencari MN? Nah, caranya, ini 20 cm dari ujung ke ujung ya. Caranya kita pakai garis bantu ya. Kita lihat garis QR ini. QR ini kita arahkan ya, atau kita pindahkan ke S kemudian ke sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti si QR dengan S ini, SKL ya, ini kita kasih titik. Nah, nanti akan sejajar ya. Si SL dengan RQ nanti akan sejajar. Sehingga kalau ini sejajar berarti kan jaraknya sama ya. S ke R 12 cm berarti K ke N 12 cm. Kenapa? Karena sejajar. Sejajar itu jaraknya sama. Seperti rel kereta api kan dia terus aja berdampingan gitu, tapi tidak akan bertemu pada satu titik. Kemudian L dan LQ, panjang LQ 12 cm juga sama. Nah, tinggal kita ambil segitiga yang ini. Nah, gitu. Meskipun ini dari gambar awalnya bukan berupa segitiga, tapi nanti ujung-ujungnya menggunakan kesebangunan segitiga ya. Nah, ini segitiga SLP kita pisahkan jadi seperti ini ya. Kita akan cari MK. Nah, kenapa kita kan yang ditanyakannya MN ya? MN yang ini, panjang MN. Kenapa kita harus mencari MK terlebih dahulu? Karena MN itu kan MK tambah KN. KN sudah ada 12. Ya, berarti kita harus mencari MK. Mencari MK menggunakan sebandingan juga ya, sebangun ya. Konsep sebangun dengan perbandingannya. Jadi SM per SP ya, sisi miringnya ini di SM per SP, ingat bukan MP ya, tapi SP dari ujung ke ujung. Jadi SM per SP sama dengan MK per PL ya, ini tinggal kita masukkan. SM-nya 5, SP-nya 8. Kenapa 8? Karena dari ujung sampai ujung ya. 5 tambah 3, 8. MK-nya yang kita mau cari, PL-nya adalah berapa? 8 ya. Nah, gitu. 8. Tinggal kita kali silang seperti ini. Ya, seperti biasa. Kemudian nanti 5 kali 8. 8 di sini kan itu ya, 8 kali MK tadinya. 8 kali MK. Kemudian supaya mencari MK berarti bagi 8, atau gini aja cara cepatnya. Di sini MK ini di ruas kiri ada 5/8, kemudian ini 8-nya kalikan ke pindah ke ruas kiri, jadi dikali. Nah, berarti MK-nya adalah 5 cm gitu ya. Ini tinggal coret aja. 8 yang bawah ini dengan 8 yang atas habis ya. Maksudnya jadi 1 gitu. Jadi tersisa 5 cm. Jadi panjang MK-nya 5 cm. Karena MN itu penjumlahan dari MK dan KN. Nah, maka tinggal jumlahkan saja. Jadi MN adalah 5 tambah 12. Jadi 17 cm ya gitu. Jadi meskipun
awalnya itu soalnya bukan berupa segitiga, tapi ujung-ujungnya nanti akan menggunakan konsep kesebangunan segitiga ya, gitu, sama saja. Nah, untuk contoh yang ketiga ini lebih aplikasinya ke kehidupan sehari-hari ya. Nah, misal persoalannya seperti ini. Ada seorang siswa, tinggi badannya 150 cm menghadap tiang bendera ya. Pada pagi hari yang cerah. Pagi hari yang cerah berarti mataharinya ada ya, nggak mendung gitu. Nah, otomatis kalau matahari ada berarti nanti akan jatuh bayangan. Nah, panjang bayangan si siswanya adalah 2,5 meter. Nah, kemudian panjang bayangan tiangnya adalah 6 meter, tiang bendera itu ya. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Berarti yang ditanyakannya adalah tinggi tiang bendera. Kita nggak mungkin ngukur ke atas ya. Misalnya naikin tiangnya gitu kan nggak mungkin ya. Nah, supaya kita mengetahui tinggi tiang tanpa mengukur langsung ke atas, berarti kita menggunakan teori kesebangunan ini ya, segitiga. Nah, ini ilustrasinya. Ini sedang menghadap saja ya, nggak hormat katanya. Ini ada bendera, ada siswa. Nah, ini kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Nah, 150 cm itu tinggi badan siswa. Ini bayangannya siswa ya, 2,5 meter itu kalau dikonversi ke cm 250 cm. Kemudian ini 600 cm adalah bayangan bendera ya, tiang bendera. Nah, yang ditanyakannya adalah tinggi tiang benderanya. Nah, ini kalau secara gambarnya ya, gambar segitiganya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, 600 itu dari ujung ke ujung. Yang ditanyakan berarti AB-nya ya, AB-nya. Kita pakai kesebangunan segitiga juga sama. Nah, berarti ini kalau dipecah menjadi dua bangun segitiga ya, bangun segitiga yang besar yaitu segitiga ABE dan segitiga yang kecil CDE yang ini ya, yang kecil. Nah, AE-nya sudah jelas 600, kemudian di segitiga yang kecil CD-nya 150, DE-nya 250. Kita pakai perbandingannya, kita kan mau cari AB ya, berarti kita AB dulu aja. AB per CD, ini kan yang tegak semua ya, tegak dengan yang tegak. AB per DC sama dengan AE per DE ya. Hati-hati kalau dari yang besar dulu baru yang kecil, berarti yang kedua perbandingan ini juga harus dari yang sisi yang segitiga yang besar per segitiga yang kecil gitu ya. Perbandingannya harus sesuai. Kita konversi ke angka, DC-nya adalah 250 ya. Ini. Kemudian AE-nya 600, DE-nya 250. AB yang mau ditanyakan. Tinggal kali silang ya. Jadinya, nah ini kan ruas kiri dari persamaan ini ya. Ruas kiri kan ada AB per 150. Supaya ruas kiri pengen AB saja, berarti 150-nya harus dihilangkan ya, atau dipindahkan ke ruas kanan. Kalau tadinya di bawah, kemudian pindah ke ruas kanan, berarti jadi dikali ya. Nah, jadi 600 per 250 kali 150. Nah, itu kalau dihitung hasilnya adalah 360 ya, sentimeter. Kalau ke meter kan berarti 3,6 meter, kurang lebih seperti itu ya caranya. Dari kehidupan sehari-hari kalian bisa menghitung tinggi sebuah pohon misalnya tanpa harus kalian mengukur langsung ke atas gitu ya. Jadi menggunakan teori perbandingan ini, kesebangunan. Nah, coba sebagai latihan, coba kalian ini ya, jawab persoalan seperti ini.
Ini ada pohon, kemudian ini tongkat peki ya. Tongkat peki ditancapkan gitu ya. Ini yang ditanyakannya adalah menentukan tinggi pohonnya tanpa kita harus langsung mengukur ke atas, kan repot ya. Nah, berarti berapakah tinggi pohonnya? Nah, seperti itu. Nah, yang bisa silahkan komen di bawah ya. Nah, nanti kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya untuk jawaban ini. Itu ya, terima kasih. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian untuk kesebangunan dua bangun segitiga ya. Next, kita akan bahas mengenai teori air mancur. Nah, seperti apa teori air mancur? Nah, kita tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.